it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Adi selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking serta teman-teman BKI kelas 6S sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beragam macam nikmat diantaranya yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa dipertemukan pada pertemuan kali ini, yaitu terkait membahas Learning Journal. Baik hadirin semua, di sini saya Siti Nurul Apipah selaku Master of Ceremony yang akan menyampaikan sedikit terkait Learning Journal pertemuan ke-11 pada kali ini. Nah, yang biasa kita tahu teman-teman, mata kuliah Public Speaking itu dilakukan pada hari Senin atau dijadwalkan hari Senin jam 14.40 pada kelas BKI 6E, yaitu pada pertemuan kemarin di kelas BKI 6E membahas terkait materi sedikitnya terkait demam panggung, lalu apa ciri-ciri yang ada pada demam panggung, lalu juga bagaimana cara mengatasi daripada si demam panggung itu. Mungkin setelah ini kita akan membahas materi terkait demam panggung itu. Nah, teman-teman sekalian, yang bisa kita tahu di sini ada yaitu glosphobia atau biasa kita tahu itu seperti demam panggung. Itu merupakan salah satu rasa takut yang berlebihan, rasa cemas yang berlebihan yang pada saat kita berkomunikasi atau pada saat kita menyampaikan sesuatu atau kita sedang berpublic speaking di depan banyak orang gitu. Jadi itu merupakan salah satu kecemasan sosial yang ada. Nah, glosphobia atau yang biasa kita tahu demam panggung itu juga membuat si orang yang menyampaikan ini tuh menurun rasa percaya dirinya, membuat rasa percaya diri seseorang itu menjadi turun, bahkan dia tuh menjadi merasa tidak mampu untuk mengambil kesempatan untuk berpublic speaking ini, sampai harus diperlukan latihan untuk beberapa kali. Itu karena dia mengalami yang namanya demam panggung atau glosphobia. Nah, ada beberapa ciri-ciri yang bisa kita lihat atau yang biasa kita rasakan kalau kita mengalami demam panggung, yaitu seperti ciri-cirinya itu tangan yang gemetar pada saat kita maju, lalu ada jantung yang berdebar, yang rasa detak jantung berdebar secara berlebih, tidak seperti biasanya, lalu lutut kaki menjadi lemah sampai merasa tidak bisa untuk berdiri saking lemasnya, seperti itu. Terus ada juga yang rasa emosional lainnya seperti kita merasa sakit perut, ingin buang air besar, padahal kita aslinya tidak, itu hanya rasa saja. Terus ada juga orang yang bolak-balik ke toilet untuk buang air kecil, itu juga salah satu merupakan ciri-ciri daripada glosphobia atau si demam panggung itu. Nah, apabila kita mendapatkan ciri-ciri seperti tadi, bagaimana sih cara kita mengatasi si demam panggung ini? Yaitu kayak beberapa ciri-cirinya itu penyesuaian diri, baik itu dari fisik atau secara emosional dan pikiran. Lalu juga kita harus atur pernapasan kita agar tidak jantung seperti berdetak lebih gitu, kita atur, kita lebih tenangkan diri kita juga bisa. Terus pokoknya kita berpikir selalu positif bahwasannya kita tuh bisa melawan daripada rasa demam panggung ini gitu. Pokoknya kita latihan secara berutin juga seperti itu. Yang penting kita harus menyesuaikan diri dulu. Jadi kita jangan berpikir kita ini tidak bisa, tapi yakinkan diri kita bahwasannya bisa. Nah, terus ada beberapa faktor juga yang membuat kita demam panggung, yaitu kayak ada dua faktor, yaitu terkait faktor internal dan eksternal, yaitu yang dari dalam diri kita, dari kita pribadi, ada juga yang dari faktor eksternal penyebab lainnya.
Seperti kalau misalnya internal tuh kayak kita kurangnya rasa percaya diri seperti tadi tuh, kita merasa diri kita tidak bisa, tidak layak, tidak pantas seperti itu. Lalu ada juga seperti kita tidak hafal terkait materi yang ingin kita sampaikan gitu. Jadi karena kita tidak hafal, tidak merasa bisa nih membawakan materi ini, jadi itu kita membuat diri kita itu demam panggung gitu. Terus kayak kita kurangnya persiapan yang matang gitu untuk kita maju. Harusnya kan sebelum kita maju kita harus mempersiapkan diri kita dengan sebaik mungkin, penampilan, materi, mental itu harus kita siapkan semuanya. Nah kalau di eksternal itu seperti kita kurangnya rasa percaya diri di depan audiens, takut untuk dikritik, takut untuk salah. Kita menganggap audiens ini semua menyeramkan gitu, yang membuat kita ini menjadi demam panggung gitu. Nah ada juga seperti kita pertama kali tampil, pertama kali maju. Nah itu rasa takutnya makin menjadi-jadi karena kita merasa tidak bisa. Jadi kurang lebihnya orang yang baru pertama kali tampil itu akan dia merasa demam panggung yang berlebih bahkan karena dia pertama kali. Cuma bisa dibantu juga kalau semisalnya kita persiapannya sudah matang, bisa juga kalau semisalnya materi yang kita sampaikan sudah paham, terus terkait penampilan dan lain sebagainya, mental kalau misalnya bisa. Nah dari faktor eksternal ini yang pertama kali tampil itu bisa memudar karena kitanya memiliki rasa percaya diri. Cuma pasti faktor eksternal yang pertama kali tampil yang takut dikritik oleh audiens itu pasti adanya gitu, karena itu hal wajar. Cuma gimana kita bisa mengendalikan si faktor internalnya ini, atau kita bagaimana kita bisa cara mengatasi daripada demam panggung ini. Nah daripada adanya beberapa faktor gitu ya, faktor dari internal, eksternal, ciri-ciri, maksudnya itu akan berdampak semuanya pada public speaking kita. Dampaknya apa sih kalau kita seperti itu? Ya dampaknya kita merasa tidak pantas dalam menyampaikan informasi, jadi kita tidak jadi menyampaikan informasi itu misalnya gitu, kita tidak jadi maju ke depan. Dampaknya rasa percaya diri kita makin turun gitu apabila kita mengalami demam panggung. Jadi informasinya tuh terhambat, tidak jadi kita sampaikan karena kitanya mengalami demam panggung yang berlebih. Padahal kan tadi udah dijelaskan kan terkait dengan ciri-cirinya, terkait dengan cara mengatasinya seperti apa. Harusnya kita harus lebih bijak-bijak dalam mengatasinya bagaimana seperti itu. Nah mungkin itu sedikitnya materi yang bisa saya sampaikan terkait demam panggung, bagaimana ciri-ciri, faktor, dan cara kita menghindarinya, cara kita mengatasinya seperti itu. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit terkait Lereng Jurnal pada pertemuan hari ini, yaitu yang ke-11. Mungkin kurang dan lebihnya mohon maaf, bila ada kurang ada salahnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya pamit undur diri, yaitu Siti Nur Afifah. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya pada Lereng Jurnal selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.